Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan memberikan surat itu kepada Sen Subing. Setelah membacanya, Sen Subing merasa sedikit tidak nyaman, bahkan dia tidak perlu melihatnya. Dia bisa merasakan bahwa Ouyang Qianqian memiliki kasih sayang pada suaminya dengan mengandalkan persepsi seorang wanita. Ketika Sen Subing sedang membaca surat itu, 6 istri Tan Yun lainnya juga membebaskan indera abadinya untuk membaca isi surat itu. Tiba-tiba, wajah Tan Yun sangat berubah. Tidak bagus, ucap Tan Yun. Suamiku, ada apa? Ucap Sen Subing bertanya dengan cemas. Tan Yun tampak cemas dan berkata, jika dia baru saja ingin kembali menemui ayahnya, mengapa dia menangis ketika dia menulis surat ini? Dan juga, dia meninggalkan kota abadi Tongtian ketika dia melarikan diri dari pernikahan. Pelariannya dari pernikahan terikat itu akan menyinggung Kaisar Abadi 9 Surga. Kaisar Abadi 9 Surga pasti akan marah pada ayahnya karena pelariannya dari pernikahan. Saya khawatir dia tidak akan pernah kembali ketika dia kembali kali ini. Tetapi untuk melindungi istana Tuan Kota Tongtian Xiancheng, dia ingin bergaul dengan Kaisar Abadi 9 Surga akan menikah, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk setuju. Tidak, pada saat ini, Zenji berkata dengan tegas, jika itu benar seperti yang dikatakan Qianqian, dan bukan ayahnya yang membunuh orang tua angkatku, maka dia adalah saudara perempuanku yang baik. Aku tidak bisa membiarkan dia menikah dengan anjing itu Fang Rulong, binatang buas manja. Zenji memandang Tan Yun, saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Kita tidak bisa membiarkan Qianqian menikahi Fang Rulong. Aku khawatir Qianqian tidak akan memikirkannya dan melakukan hal-hal bodoh, ucap Zenji. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan kecemasannya, dan berkata, pertama-tama, ini hanya tebakan kita, belum tentu semua tebakan kita benar. Prioritas utama kita adalah mencari tahu apakah Qianqian benar-benar akan menikahi Kaisar Abadi atau tidak. Jika ya, kita harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Dan juga, anjing abadi adalah musuh kita, dan jika dia berani memanjakan Qianqian, aku harus memotong cakarnya. Sekarang, aku akan pergi ke saudara ketigaku, biarkan dia pergi sendiri, pergi ke Tongtian Xiancheng, dan tanyakan tentang situasinya, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menemukan Wuxin Sangshen. Wuxin Sangshen mengangguk dan berkata, saudaraku, kamu dan saudari mertua, mundur dengan tenang, saya di sini, meninggalkan Laut Abadi 9 Surga dengan Sangguan Fei untuk mengetahui beritanya, ucap Wuxin. Tan Yun berkata dengan cemas, tempat ini sangat jauh dari kota abadi Tongtian, kapan kamu akan tiba, ucap Tan Yun. Wuxin Sangshen berkata, saudaraku, Anda tidak perlu khawatir, pada kenyataannya, ada formasi teleportasi yang disebut kota abadi Toren yang tersembunyi di Laut Abadi Surgawi yang dapat mengarah ke utara kota abadi Tongtian. Puluhan miliaran makhluk abadi. Ketika saya tiba di kota abadi Tongtian dan mengetahui berita yang tepat, saya akan kembali dan memberitahu kakak laki-laki saya, ucap Wuxin. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia memandang Wuxin Sangshen dan mengerutkan kening. Mengapa kamu masih di peringkat ketujuh alam Kaisar Agung selama bertahun-tahun, ucap Tan Yun. Wuxin Sangshen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kakak ketiga, aku berlatih dengan sangat baik, ini istimewa. Tidak seperti kamu dan saudara perempuanmu yang ranahnya telah meningkat begitu cepat. Oke, belum terlambat, kakak tertua, aku pergi, ucap Wuxin. Setelah itu, Wuxin Sangshen terselubung dan terbang bersama Sangguan Fei, menghilang ke langit yang luas. Tan Yun menghela nafas, menatap kerumunan dan berkata, kalau begitu ayo kita mundur, ucap Tan Yun. Sebulan kemudian, Wuxin Sangshen dan Sangguan Fei tiba di Tongtian Xiancheng dan datang ke toko bernama Paviliun Jubao. Penjaga toko dari toko Paviliun Harta Karun memiliki beberapa pertemuan dengan Wuxin Sangshen, jadi Wuxin Sangshen bertanya kepada penjaga toko, oh ya, putri tuan kota, kapan dia akan menikah dengan Kaisar Abadi 9 Surga, ucap Wuxin. Penjaga toko berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu, namun kawan, kamu tidak tahu, putri Raja Kota akan menikah, dan selama 90 tahun putri tidak mau menikahi kaisar, jadi dia melarikan diri, ucap penjaga toko. Setelah mendengar ini, Wuxin Sangshen membeli beberapa pil obat di toko sesuka hati, dan meninggalkan toko.
Tuan, kemana kita akan pergi sekarang, ucap Sang Guan Fei. Wuxin Sangshen merenung sejenak, dan berkata dengan transmisi suara, formasi teleportasi dari Laut Abadi Sembilan Surga ke Kota Abadi Toren sangat tersembunyi. Diperkirakan Qian tidak tahu keberadaan susunan teleportasi, dan dia harus dalam perjalanan kembali ke Kota Abadi Tongtian sekarang. Ayo temukan penginapan untuk tinggal dan lihat perubahannya, ucap Wuxin. Setelah itu, keduanya menemukan penginapan dan menetap. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian. Di penginapan, dewa tertinggi Wuxin, yang sedang duduk bersila, akhirnya menerobos alam dan memasuki tingkat ke-8 alam Kaisar Agung. Sang Guan Fei diam-diam menunggu di sisi Wuxin, dengan cinta yang mendalam di matanya yang indah. Hal yang paling ingin dia lakukan adalah menemani tuannya di dalam hatinya. Dewa Wuxin bukan hanya tuannya, tetapi juga pria yang dia sukai. Di Tongtian Xiancheng, di rumah Tuan Kota. Seberkas cahaya biru jatuh dari langit dan berubah menjadi gadis yang menakjubkan. Gadis itu mengenakan gaun biru panjang dari lantai ke langit-langit, dengan sosok tinggi, menonjol di depan dan belakang, dan kecantikannya tak terlukiskan. Nona muda, ucap penjaga pintu itu menyeka matanya dengan tajam, dan ketika dia mengetahui bahwa itu memang Nona Ouyang Qian, dia berlari ke mansion dengan penuh semangat. Tuan Kota, acara bahagia, sukacita besar. Tuan Kota, Nona kembali, ucap penjaga itu. Suara penjaga itu keras dan bergema di seluruh mansion. Pada saat ini, di aula VIP, Ouyang Duantian yang berurusan dengan kepala rumah abadi Sembilan Surga, terkejut dan diam-diam berpikir, mengapa putrinya kembali ke kali ini, ucap Ouyang di dalam hatinya. Fang Wuqi di seberang Ouyang Duantian, matanya yang mendung menyala. Tuan Kota Ouyang, saya baru saja mendengar seseorang memanggil putri Anda kembali. Hahaha, itu bagus. Jadi, Tuan Kota Ouyang, kamu akan menjadi ayah mertua Tuan Kaisar Abadi, ucap Fang Wuqi. Ouyang Duantian pura-pura bingung, apakah ada, mengapa penguasa kota tidak mendengarnya, ucap Ouyang Duantian. Tepat ketika Ouyang Duantian hendak melepaskan indera keabadiannya dan membiarkan putrinya pergi dengan cepat, penjaga itu tersandung ke aula VIP dengan penuh semangat, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Kota, Nona kembali, ucap penjaga. Jangan bicara omong kosong, ucap Ouyang Duantian. Pada saat ini, Ouyang Duantian tidak sabar untuk menamparkan penjaga pintu. Tuan Kota, bawahan ini tidak berbicara omong kosong, wanita muda itu benar-benar kembali. Begitu suara penjaga itu jatuh, Ouyang Qian sudah memasuki aula VIP. Putri, siapa yang menyuruhmu kembali, Anda hanya bermain-main, ucap Ouyang Duantian mentransmisikan suara ke Ouyang Qian dengan cemas dan memarahi. Ouyang Qian sangat tersentuh, dan berkata melalui transmisi suara, Ayah, Anda membuat perjanjian selama 1 abad untuk putri Anda, jika putri tidak kembali, maukah Anda dan semua orang di mansion Tuan Kota dikirim ke kematian, ucap Ouyang Qian. Setelah transmisi suara, Ouyang Qian memandang Fang Wuqi dan berkata, ternyata Direktur Fang juga ada di sana, ucap Qian. Hehehe. Fang Wuqi menghadap Ouyang Qian, membungkuk dalam-dalam dan berkata, budak tua ini telah melihat istri Kaisar Abadi, ucap Fang Wuqi. Direktur Fang, setelah wanita ini dan Kaisar Abadi menikah, belum terlambat bagimu untuk berteriak, ucap Ouyang Qian berkata dengan acuh tak acuh. Ya, manajer yang mengatakan hal yang salah, ucap Fang Wuqi berkata dengan hormat, memandang Ouyang Duantian, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Kota Ouyang, karena putrimu telah kembali, tidakkah kamu tahu tentang pernikahan itu, ucap Fang Wuqi. Tanpa menunggu Ouyang Duantian berbicara, Ouyang Qian berkata dengan dingin, karena ayahku dan Kaisar Abadi memiliki perjanjian 100 tahun, dalam 5 tahun, wanita muda ini secara alami akan menikahi Kaisar Abadi, selama 5 tahun, saya ingin menemaninya dengan baik, ucap Ouyang Duantian. Mendengar ini, Fang Wuqi buru-buru berkata, oke, saya akan kembali ke rumah abadi 9 surga, dan memberitahu Kaisar Abadi kegembiraan besar, bahwa Anda telah kembali, ucap Fang Wuqi. Setelah itu, Fang Wuqi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ouyang Duantian memasang penghalang kedap suara, menghadap penjaga, meraung, pergi, ucap penjaga itu. Penjaga yang bingung itu ketakutan, terhuyung-huyung, melarikan diri dari aula VIP. Ouyang Duantian tersipu dan menunjuk Ouyang Qian dengan marah, kamu benar-benar membuatku kesal. Siapa yang menyuruhmu kembali? Siapa yang menyuruhmu kembali?
Kamu benar-benar berencana untuk menikahi Kaisar Abadi Anjing itu? Jika ibumu yang sudah meninggal tahu, dia pasti bangun dan mencekik ayah sampai mati. Ucap Ouyang Duantian. Plop, Ouyang Qianqian mengepalkan tinjunya erat-erat dan berlutut di depan Ouyang Duantian, matanya dipenuhi air mata. Ayah, putri tahu, bahwa Anda baik untuk putri Anda. Untuk putri Anda lebih baik berjanji untuk mati selama 100 tahun. Anda dapat mengorbankan hidup Anda untuk putri Anda, dan putri Anda juga ingin berkorban untuk ayahnya dan untuk semua orang di dunia. Ayah, putri telah memutuskan untuk menikahi Kaisar Abadi 9 Surga dalam 5 tahun. Tolong lakukan, ucap Ouyang Qianqian. Sambil berbicara, Ouyang Qianqian bersujud. Melihat putrinya yang telah mengambil keputusan, Ouyang Duantian menangis, tersedak dan mendukung Ouyang Qianqian. Memenuhi, bagaimana kamu bisa membiarkan seorang ayah memenuhimu? Qianqian, putriku yang berharga, kamu adalah hati ayah, ucap Ouyang Duantian. Ouyang Qianqian memandang Ouyang Duantian dan berkata, ayah, kamu telah mengajari putrimu bahwa kamu tidak bisa egois. Jika putri melarikan diri, kamu akan mati. Putri tahu bahwa kamu mencintaiku, ayah, dan kamu tidak takut pada hidup dan mati. Tapi apakah kamu pernah memikirkannya? Fang Rulong kejam, dan pada saat itu, aku takut karena putri, Tongtian Xiancheng kami juga akan menderita. Pernikahan putri dan Fang Rulong adalah kesimpulan pasti yang tidak dapat diubah, ucap Ouyang Qianqian. Mendengar itu, setelah terdiam lama, Ouyang Duantian menarik napas dalam-dalam, menahan sakit hati dan memuji, kamu layak menjadi putri Ouyang Duantian. Untuk istana Tuan Kota, untuk kota abadi Tongtian, kamu telah dianiaya, putri. Bagaimanapun, aku tidak ada gunanya menjadi seorang ayah. Tidak ada gunanya menjadi seorang ayah, ucap Ouyang Duantian. Ayah, jangan katakan itu, ucap Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya, menahan air matanya, dan berkata dengan lembut, ayah, putri akan menikah dalam 5 tahun. Putri ingin berhenti berlatih di dalam 5 tahun, dan tidak akan membiarkan ayah melakukannya. Putri ingin berada di sisimu dan menghormatimu dengan baik. Oke, ucap Ouyang Qianqian. Ouyang Duantian memaksakan senyum. Dia mengangguk dan berkata, oke. Ayah, jangan bicarakan ini hal-hal yang tidak bahagia. Ouyang Qianqian tersenyum dengan air mata di matanya. Wajahnya yang menakjubkan penuh kebahagiaan. Ayah, tahukah kamu, sebelum meninggalkan Tongtian Xiancheng selama 90 tahun hidupku, putri bertemu dengan pria yang aku cintai, ucap Ouyang Qianqian. Ouyang Duantian mengerutkan kening, Qianqian, orang yang membuatmu jatuh cinta adalah Tan Yun yang membawamu ke dalam masalah, kan, ucap Ouyang Duantian. Iya, ayah, Ouyang Qianqian tersenyum dan berkata, itu dia. Putri telah bersamanya selama beberapa dekade, dan putri sudah puas, ucap Ouyang Qianqian. Ouyang Duantian mengangkat alisnya dan berkata, Qianqian, dari mana Tan Yun ini berasal? Beraninya dia membunuh Mo Zifu, Mo Changfeng, dan Mo Changsheng, dan yang membuat seorang ayah semakin tidak percaya adalah dia masih punya nyali untuk membunuh Wan Baoshan, ucap Ouyang Duantian. Ouyang Qianqian sepertinya melupakan masalahnya ketika dia memikirkan Tan Yun, dia bercanda. Ayah, di mana asal Tan Yun? Putri tidak bisa memberitahumu, karena putri berjanji padanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apapun. Namun, putri dapat memberitahu Anda bahwa dia bukan hanya pria yang sangat dicintai putrinya, tetapi juga orang yang dia kagumi. Untuk keberanian, dia memang sangat berani. Pasti lebih dari yang ayah bayangkan, ucap Ouyang Qianqian. Mendengar ini, Ouyang Duantian tersenyum dan berkata, oke, putriku yang berharga telah dewasa dan dia tidak mau memberitahu identitasnya kepada ayah, hahaha, ucap Ouyang Duantian. Setelah tertawa, Ouyang Duantian melihat Ouyang Qianqian, dia berkata dengan tidak percaya, sulit membayangkan bahwa ketika kamu pergi, kamu hanya berada di peringkat ke-12 dari kerajaan Kaisar, tetapi sekarang kamu telah berubah menjadi kultivator tingkat kuat. Itu juga dibawakan kepadamu oleh Tan Yun, ucap Ouyang Duantian. Ouyang Qianqian menganggukkan kepalanya dengan berat, ya, tanpa dia, putri mungkin hanya basis kultivasi Kaisar Abadi tingkat pertama sekarang. Dia benar-benar banyak membantu, juga membawa banyak kegembiraan bagi putri, ucap Ouyang Qianqian. Ouyang Duantian bertanya dengan suara rendah, lalu apakah dia tahu bahwa kamu akan kembali untuk menikahi Kaisar Abadi Jiutian, ucap Ouyang Duantian. Aku tidak tahu, mata indah Ouyang Qianqian menunjukkan sebuah sedikit kesedihan, putri tidak bisa mengatakan sebaliknya, dengan temperamennya,
dia akan datang untuk menghentikannya, dan dalam hal ini, putri takut dia terbunuh, ucap Ouyang Qianqian. Saat berbicara, mata Ouyang Qianqian kabur karena air mata, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Ouyang Duantian, dan menangis, ayah, putri sangat merindukannya. Putri sangat merindukannya, ucap Ouyang Qianqian. Aduh, Ouyang Duantian menghela nafas, tidak tahu bagaimana menghibur putrinya. Setelah beberapa saat, Ouyang Qianqian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan meninggalkan lengan Ouyang Duantian, menatap lurus ke arah Ouyang Duantian, ayah, putrimu menanyakan sesuatu padamu, aku harap kamu tidak berbohong pada putri Anda, ucap Ouyang Qianqian. Ouyang Duantian berkata, putri konyol, kamu tanyakan saja, tidak peduli apa, ayah akan mengatakan yang sebenarnya, ucap Ouyang Duantian. Ouyang Qianqian bertanya, ayah, apakah sebenarnya bukan kamu yang membunuh Paman Zhen dan Bibi Zhen, ucap Ouyang Qianqian. Tentu saja tidak, mata Ouyang Duantian menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Saat itu, ketika Paman dan Bibimu dibunuh, ayah memang tamu di istana Tuan Kota Zhen Xiancheng, tapi itu sebenarnya bukan ayah yang membunuhnya. Ayah curiga bahwa penguasa kota Xiahou Xiancheng saat ini yang membunuh Paman dan Bibimu, dan menyalahkan ayah. Setelah Paman dan Bibimu meninggal, Xiahou Su dikanonisasi sebagai penguasa kota oleh Kaisar Abadi 9 Surga sebelumnya. Ayah berpikir bahwa Xiahou Su diinstruksikan oleh Kaisar Abadi 9 Surga sebelum dia mulai menyerang Paman dan Bibimu. Pamanmu adalah orang yang jujur dan kuno. Dia menyinggung Kaisar Abadi 9 hari, dan diperkirakan dia menderita. Ouyang Duantian berkata dengan bingung, putri, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini, ucap Ouyang Duantian. Tidak ada, putriku hanya bertanya dengan santai, Ouyang Qianqian berkata, ayah, putrimu percaya padamu, ucap Ouyang Qianqian. 7 hari kemudian, di rumah abadi 9 surga. Fang Wuqi berlari ke aula abadi 9 surga yang megah dengan ekspresi gembira, membungkuk dalam-dalam kepada Fang Rulong dan berkata, Tuan Kaisar Abadi, budak tua ini membawakanmu kabar baik, ucap Fang Wuqi. Fang Rulong meletakkan gelas anggur di tangannya, mata bintangnya menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda menangkap Tan Yun dan Xian Xian, ucap Fang Rulong. Melapor kepada Kaisar Abadi, sepasang anjing dan gadis ini belum ditangkap. Sebelum kata-kata Fang Wuqi, Fang Rulong tiba-tiba berdiri, menamparkan Fang Wuqi terbang, dan berkata dengan tajam. Mereka juga disebut anjing. Apakah kamu menghina Kaisar Abadi yang sama, ucap Fang Rulong. Fang Wuqi menutupi pipinya yang merah dan bengkak, berlutut ketakutan, dan bersujud dengan suara gemetar, maafkan pelayan tua ini mengatakan yang salah, ucap Fang Wuqi. Fang Rulong berkata tanpa ragu, jika ada waktu berikutnya, Kaisar Abadi ini akan merobek kulitmu. Katakan padaku, apa kabar baiknya, ucap Fang Rulong. Mendengar ini, Fang Wuqi berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Kaisar Abadi, Ouyang Qianjin kembali 7 hari yang lalu, ucap Fang Wuqi. Fang Rulong menyela dengan penuh semangat, apa yang kamu katakan, Qianqian sudah kembali, ucap Fang Rulong. Ya, Tuan Kaisar Abadi, budak tua ini melihatnya dengan matanya sendiri. Fang Wuqi dengan hormat berkata, Ouyang Qianjin berkata bahwa ketika penguasa kota Ouyang bertemu denganmu selama 100 tahun, dia akan menikahimu, ucap Fang Wuqi. Hahaha. Ahahaha, Fang Rulong tertawa. Matanya penuh dendam, nafsu, dan keinginan, Kaisar Abadi ini akhirnya akan mendapatkan Qianqian. Setelah Kaisar Abadi ini menikahinya, Kaisar Abadi ini akan merawatnya dan memberitahu dia konsekuensi dari melarikan diri dari pernikahan, ucap Fang Rulong. Pada saat ini, Fang Rulong berpikir bahwa Ouyang Qianqian adalah wanita yang ramping, dia sangat bersemangat. Perutnya terasa panas untuk sementara waktu, dan saya tidak sabar untuk segera menghancurkan Ouyang Qianqian. Dan air liur keluar dari mulutnya. Fang Rulong menyeringai, gadis kecil, ketika Kaisar Abadi ini dan kamu menikah, Kaisar Abadi ini akan menghancurkanmu dengan parah, ucap Fang Rulong. Setelah itu, Fang Rulong memandang Fang Wuqi dan berkata dengan senyum panjang, lanjutkan dan umumkan tanggal pernikahan Kaisar Abadi dan Qianqian ini. Pada saat itu, Kaisar Abadi ini akan membiarkan seluruh 9 surga Hongmeng merayakannya dengan Kaisar ini, ucap Fang Rulong. Fang Wuqi bangkit dari tanah, menjawab dan pergi. Setelah Fang Wuqi pergi, Fang Rulong sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, sudah lama sekali,
dan sekelompok ember beras belum menangkap Tan Yun, dan Xian Xian, ucap Fang Rulong. 2 bulan kemudian, di Tongtian Xiancheng, di sebuah penginapan. Sangguan Fei berdiri di depan dewa tertinggi Wuxin dan berkata, "Tuan, murid telah bertanya dengan jelas, Ouyang Qianqian memang telah kembali ke Tongtian Xiancheng. Selain itu, tanggal pernikahannya dan Kaisar Abadi Jiutian ditetapkan selama 4 tahun 9 bulan kemudian. Haruskah kita pergi dan mencari Qianqian?" ucap Sangguan Fei. Mendengar ini, Wuxin menggelengkan kepalanya, karena dia telah meninggalkan kakak laki-laki. Jika kamu ingin membawanya pergi, kakak laki-laki itu akan datang. Segera kembali ke Laut Abadi 9 Surga dan beritahu kakak tertua saya tentang ini, ucap Wuxin. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Wuxin Sangshen dan keduanya kembali ke Pulau Wanzhongyun melalui susunan teleportasi, dan langsung pergi ke Gunung Peri tempat Tan Yun mundur. Di Aula Lingqiao Dao, Tan Yun telah menyelesaikan latihan puncak hegemoni urutan ke-17, dan sekarang dia berlari menuju penghalang alam Kaisar Agung dengan seluruh kekuatannya. "Kakak, ada berita tentang Qianqian." Pada saat ini, suara Wuxin terdengar dari luar Aula Lingqiao Dao. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan menghilang dari udara. Saat berikutnya dia muncul di Gunung Xianshan dan bertanya dengan penuh semangat, "Bicaralah dengan cepat," ucap Tan Yun. Dewa Wuxin berkata dengan jujur, "Telah 4 tahun 8 bulan, dia dan Kaisar Abadi akan menikah," ucap Wuxin. Tan Yun mengerutkan kening, dan dengan serius bertanya, "Apa kekuatan anjing abadi sekarang?" ucap Tan Yun. Wuxin berkata dengan ekspresi serius, "Ini adalah peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung, tetapi dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menantang peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung dengan pesat," ucap Wuxin. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dalam 4 tahun, saya harus bisa memasuki peringkat pertama dari alam Kaisar Agung, dan kemudian saya akan menghentikan pernikahan ini," ucap Tan Yun. "Saudaraku, kamu tidak bisa impulsif," Wuxin Sangshen buru-buru berkata, "Saudaraku, kamu tidak boleh muncul pada hari pernikahan." Pada saat itu, puluhan juta penguasa kota akan berkumpul di 9 surga abadi mansion. "Jika kita pergi, itu akan lebih buruk," ucap Wuxin. "Tenang, aku mengerti." Tan Yun mengangguk. "Aku akan mundur dulu, aku tahu apa yang harus dilakukan," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memasuki kuil Tao Lingqiao, duduk bersila di lantai 48, dan berkata dengan tegas, "Tidak peduli apa, saya tidak bisa membiarkan Qianqian menikah dengan anjing abadi," ucap Tan Yun. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun mengesampingkan pikirannya yang terganggu dan mulai mundur dan berlatih melawan jam, merasakan penghalang alam Kaisar Agung. Waktu berlalu, di luar waktu, 3,5 tahun telah berlalu. Hari ini, kisah Kaisar Abadi Hongmeng 9 Surga dan Putri Tuan Kota Tongtian Kota Abadi yang menikah telah menyebar ke puluhan juta kota abadi. Pria yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas untuk itu. Dalam hati mereka, Ouyang Qianqian salah satu dari 4 wanita cantik di alam abadi 9 surga, tetapi Dewi dalam mimpi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia pada akhirnya tidak bisa lepas dari cakar Kaisar Abadi 9 surga. Pada saat yang sama, ketika hari pernikahan semakin dekat, semua penguasa kota, marsal dan bangsawan di kota kecuali Ouyang Duantian juga memeras otak mereka untuk memikirkan hadiah apa yang akan diberikan pada hari pernikahan Kaisar Abadi, sehingga dapat menonjol dari banyak hadiah, dan menerima pujian dari Kaisar Abadi. Di kota abadi Tongtian, di rumah Tuan Kota. Setelah pernikahan antara Ouyang Qianqian dan Kaisar Abadi diputuskan, dan penguasa kota dari berbagai kota abadi datang dalam arus yang tak ada habisnya untuk menjilat Ouyang Duantian. Di dalam hati mereka, status Ouyang Duantian hari ini tidak biasa, yaitu, calon ayah mertua Kaisar Abadi. Menghadapi sanjungan para penguasa kota, Ouyang Duantian menyambutnya dengan senyum, tetapi pada kenyataannya dia menangis. Pada saat yang sama, di tengah laut abadi 9 surga, ada pulau yang paling megah dan luas. Di pulau ini, ada gerbang abadi bernama, Sekte Laut 9 Surga. Sekte Laut 9 Surga adalah eksistensi paling kuat di antara sekte yang tak terhitung jumlahnya di Laut Abadi 9 Surga. Pada saat ini, di Balai Laut Abadi 9 Surga, seorang lelaki tua berambut putih berusia sekitar 90 tahun duduk bersila di udara, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang keruh mengungkapkan kegembiraan. "Hahaha, Master Sekte ini akhirnya melangkah ke Kaisar Agung tingkat ke-11, ucap pria tua itu. Nama lelaki tua itu adalah, Di Wulong.
Orang ini memiliki latar belakang yang dalam dan merupakan adik dari Fang Wuqi, kepala rumah abadi 9 surga saat ini. Fang Wuqi, awalnya disebut Di Wuqi, diberi nama keluarga Fang oleh Fang Rulong setelah ia menjadi kepala rumah abadi 9 surga. Tuan Sekte, ada sesuatu untuk dilaporkan. Pada saat ini, seorang pria berusia 80 tahun dengan pipi merah dan bengkak terbang di luar istana laut abadi 9 surga. Masuk dan bicara, ucap Di Wulong. Setelah Di Wulong membiarkan lelaki tua itu masuk, dia mengerutkan kening. Penatua, ada apa dengan wajahmu, ucap Di Wulong. Pria tua bernama Ji Boyuan menunjukkan kemarahan di matanya. Kembali ke Master Sekte, bawahan akan mengikuti instruksi perintah Anda. Biarkan semua sekte di Laut Abadi 9 Surga menyiapkan hadiah untuk Kaisar Abadi 9 Surga. Semua sekte sangat bersedia memberikan hadiah, tetapi Sekte Abadi berkata tidak apa-apa jika Anda tidak melakukannya, dan dia bahkan mengambil Pulau Wan Zongyun, ucap Ji Boyuan. Mendengar ini, Di Wulong sangat marah. Sangguan Chong ini, saya pikir dia tidak sabar. Sebelum raja ini berada di peringkat ke-10 dari alam Kaisar Agung, saya masih takut padanya untuk 3 poin. Sekarang Master Sekte ini telah memasuki tingkat ke-11 dari alam Kaisar Agung, saya khawatir dia tidak akan berhasil, ucap Di Wulong. Sangguan Chong di mulutnya adalah nama samaran Dewa Wuxin. Ji Boyuan buru-buru tersanjung, ya, Master Sekte, Sangguan Chong ini benar-benar terlalu arogan. Dia mengatakan bahwa Kaisar Abadi Jiutian menikah untuk merawatnya. Dia juga mengatakan bahwa jika bawahannya meminta hadiah, dia akan menyela, ucap Ji Boyuan. Mendengar ini, Di Wulong meledak menjadi marah. Pergi, dengan Master Sekte ini dan temui dia, ucap Di Wulong. Di Wulong mengorbankan Senzu tingkat rendah tingkat pertama, membawa Ji Boyuan menuju Pulau Wan Zongyun. 10 hari kemudian, ketika Di Wulong mengemudikan Senzu, masih ada 300 juta makhluk abadi jauhnya dari Pulau Wan Zongyun. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Siapa yang akan mengatasi malapetaka? Pertempuran yang hebat. Ji Boyuan di belakang Di Wulong juga dia tampak ngeri. Melihat dari mata keduanya, di atas laut di depan mereka, awan gelap tertutup rapat dengan listrik, dan awan gelap yang tebal itu seperti puncak dan punggung bukit, bergulir ke ruang dan waktu yang tak berujung. Bas! Rambut putih Di Wulong berkibar, dan dia melepaskan kesadaran abadinya dan menjulur ke arah awan gelap di depan. Sesuatu yang mengejutkan terjadi padanya. Namun, kesadaran abadinya telah diperluas di awan gelap, menuju ke langit di atas Pulau Wan Zongyun dalam 300 juta makhluk abadi. Pada akhirnya, dia terkejut menemukan bahwa kekosongan dalam radius 300 juta orang abadi di Pulau Wan Zongyun ditelan oleh awan gelap. Ji Boyuan yang berada di peringkat ketiga alam Kaisar Agung, berkata dengan ekspresi ngeri, Tuan Sekte, siapa yang memiliki bencana itu, mengapa itu menyebabkan penglihatan langit dan bumi yang begitu menakutkan, ucap Ji Boyuan. Tiba-tiba, mata Di Wulong melebar, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan dia berkata dengan penuh semangat kepada Ji Boyuan, Penatua, kami telah berkembang, wahahaha, ucap Di Wulong. Ada apa Master Sekte, ucap Ji Boyuan bingung. Di Wulong berkata sambil tersenyum, apakah Anda tahu milik siapa bencana itu? Biarkan saya memberitahu Anda. Itu dia, itu dia, itu dia, Tan Yun, ucap Di Wulong. Betul sekali. Baru saja, Di Wulong menemukan melalui kesadarannya yang abadi bahwa Tan Yun yang berada di tingkat ke-12 dari alam Kaisar Abadi, bangkit dari Pulau Wan Zongyun dan ingin menyeberangi malapetaka. Karena Di Wulong sudah berada di tingkat ke-11 alam Kaisar Agung, jiwa Kaisar Agung lebih kuat dari Tan Yun, jadi ketika dia mengintip dengan indera abadinya, Tan Yun tidak tahu. Mendengar ini, Ji Boyuan berkata, Tuan Sekte, Tan Yun hanya peringkat ke-12 dari alam Kaisar Abadi, mengapa kita tidak menangkapnya hidup-hidup, ucap Ji Boyuan. Di Wulong berkata melalui suaranya, Jeni benar-benar tidak mungkin, Tan Yun sangat kuat dalam lompatan kata. Ketika dia adalah peringkat kelima dari alam Kaisar Abadi, dia mampu membunuh Mo Changfeng yang merupakan peringkat pertama dari alam Kaisar Agung. Sekarang, Anda mungkin bukan lawannya. Jika kita bertindak gegabah, maka Sangguan Chong akan menahanku, dan Tan Yun pasti akan lari, akan lebih sulit untuk menemukannya lain kali. Sekarang kita tidak bisa menakuti ular, segera lewati susunan teleportasi di Laut Abadi 9 Surga, dan menuju ke Mansion 9 Surga dengan kecepatan tercepat, ucap Di Wulong. Setelah mendengarkan, Ji Boyuan, baik Master Sekte, ucap Ji Boyuan. Oke,
Ayo jangan bicara, Di Wulong berkata. Tuan Sekte ini memantau Tan Yun di sini. Kamu segera pergi ke rumah abadi 9 surga dan beritahu kakak laki-lakiku tentang hal ini, ucap Di Wulong. Oke, bawahanmu patuh. Ketika suara Ji Boyuan jatuh, Di Wulong naik ke udara dan berkata, kecepatan Senzu cepat, jadi saya akan membiarkan Anda mengendarainya. Ayo, kembali dengan cepat, ucap Di Wulong. Setelah itu, Ji Boyuan mengendarai Senzu dan berteleportasi di laut dengan kecepatan tinggi. Sementara Di Wulong melepaskan kesadaran abadi dan mulai memata-matai bencana Tan Yun. Boom, boom, Di Wulong menemukan melalui kesadaran abadinya bahwa, di awan gelap di atas Pulau Wan Zongyun, dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, guntur menukik ke bawah ke arah Tan Yun yang berdiri di langit. Setelah bencana guntur membuat laut biru di sekitar pulau membuat ombak besar, dan kolom air melesat langsung ke langit, yang sangat spektakuler. Sungguh perampokan guntur yang kuat, ucap Di Wulong. Hati Di Wulong memicu badai. Mengintip kesengsaraan guntur Tan Yun mengingatkannya pada situasi ketika dia berada di tingkat ke-12 dari alam Kaisar Abadi. Pada saat itu, kesengsaraan gunturnya sendiri, apakah itu hebat atau terselubung dalam ruang lingkup, beberapa kali lebih kecil dari Tan Yun. Kemudian, yang lebih mengejutkannya adalah dia menemukan bahwa Tan Yun, dihadapkan dengan bencana guntur yang begitu dahsyat dan luas, sebenarnya memilih untuk melakukan tendangan voli untuk menyeberangi bencana. Siapa dia? Tidakkah dia tahu bahwa jika dia melewati perampokan di langit, dia harus menahan 100% dari kekuatan malapetaka, ucap Di Wulong. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah masih di belakang. Dia menemukan melalui inderanya yang abadi bahwa Tan Yun tidak hanya mampu melintasi bencana di langit. Ketika kesengsaraan guntur seperti naga menghantam Tan Yun yang berdiri di udara, sebenarnya tidak bergerak sama sekali, simen sebuah gunung. Boom, boom, satu demi satu badai petir berwarna-warni jatuh dari langit dan menghantam Tan Yun, yang tampak lemah seperti semut. Tan Yun tampak arogan dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, keren, ayo. Ayo, sedikit lebih marah, aku sudah menunggu hari ini, sudah terlalu lama, ucap Tan Yun. Suara arogan Tan Yun sepertinya benar-benar membuat marah dewa. Wow, embusan angin menghancurkan langit, dan juga menghancurkan wilayah laut. Badai petir indah yang mengandung kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen menonjol dari awan gelap dan tiba-tiba menelan Tan Yun. Puff, hahaha, keren, tawa keras bergema di langit, tabrakan. Di laut yang bergolak, Tan Yun naik ke langit dan berdiri dengan bangga di langit lagi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.